Sebelum mulai memasuki video pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu mengenai video ini. Video ini bertujuan untuk memenuhi dari kebutuhan ujian PPLSP yang diadakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Dan saya sendiri adalah Aldo Dwi Hervindo dengan NIM 16968, mahasiswa dari Pendidikan Teknik Arsitektur. Selanjutnya dalam video ini saya pun akan menjelaskan materi terakhir yang telah kami ajarkan dalam pembelajaran gambar teknik, yaitu mengenai menggambar bebas tangan atau membagan. Guru kami menyebutnya membagan, atau bisa disebut juga dengan menggambar sketsa. Dan juga di sini saya ingin berterima kasih atas bimbingan dan juga bantuan dalam pelaksanaan proses PPLSP ini kepada guru-guru kami dan juga kepada kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sumedang, guru pamong kami, guru koordinator PPLSP kami di sana, juga kepada guru mata pelajaran yang telah membantu kami dalam proses mengajar, juga kepada seluruh keluarga dan warga SMK Negeri 1 Sumedang, termasuk kepada siswa-siswa yang telah kami didik dan telah kami bimbing. Semoga kedepannya video ini dapat menjadi video pembelajaran yang baik yang dapat digunakan sebagai salah satu inovasi media pembelajaran dalam proses pengajaran dalam mata pelajaran gambar teknik. Terima kasih. Apa itu menggambar sketsa? Apa tujuan menggambar sketsa? Mari kita pelajari. Halo, saya Aldo Dwi Hervindo dan di sini kita akan belajar mengenai apa itu menggambar sketsa. Menggambar sketsa pada dasarnya sama dengan membagan atau menggambar freehand, yaitu menarik garis dengan tangan bebas tanpa dibantu mistar atau penggaris. Cara kata sendiri, sketsa adalah gambar sederhana atau draft dasar yang dibuat secara global untuk melukiskan bagian-bagian pokok yang ingin diungkapkan oleh pembuatnya. Jadi maksud dari penjelasan tadi adalah apabila kita mendapat suatu tugas atau pesanan gambar, kita tidak perlu mencari-cari penggaris, tidak perlu mencari-cari alat bantu lainnya. Cukup hanya dengan tangan, kertas, dan pensil kita dapat menghasilkan gambar yang kita inginkan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa itu tujuan menggambar sketsa? Menggambar sketsa sendiri memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah pertama, sebagai media studi untuk bentuk, anatomi, proporsi, komposisi, dan sebagainya dalam mempelajari objek yang diinginkan. Lalu sebagai media latihan untuk menggores dengan lancar, bebas, dan spontan sesuai dengan suatu bentuk objek yang dipilih. Lalu, sebagai media ekspresi dalam bentuk sketsa murni. Dan yang keempat, sebagai media eksplorasi untuk mendapatkan ide atau gagasan yang akan dituangkan dalam bentuk seni rupa. Secara fungsi, sketsa sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada seni murni dan yang kedua ada seni terapan. Seni murni ialah seni yang hanya digunakan sebagai suatu hiasan saja, tanpa memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Sebagai contoh dari sketsa sebagai seni rupa murni adalah diantaranya adalah lukisan, sketsa tentang binatang, atau gambar manusia yang memang tidak digunakan fungsinya untuk dipakai. Lalu yang kedua, seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah seni yang selain memperhatikan keindahannya, juga dapat memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Contoh dari seni rupa terapan sendiri diantaranya adalah sketsa yang dibuat untuk membangun bangunan, lalu ada sketsa yang dibuat untuk membuat busana, dan sebagainya. Secara umum, alat menggambar sketsa ini sama dengan menggambar biasa, di mana alat-alat yang dibutuhkan diantaranya seperti alat-alat tulis, yaitu pensil, ada drawing pen atau pulpen biasa, rapido, ada papan gambar atau alas gambar, ada kertas tentunya, dan atau bidang yang akan digambar. Perlu diingat untuk menggambar sketsa kita tidak memakai penggaris atau jangka ya, freehand. Lalu bagaimana sih dasar-dasar menggambar sketsa? Mari kita jelaskan. Untuk mempelajari bagaimana cara menggambar sketsa, kita harus mengetahui dulu apa saja dasar-dasar gambar sketsa. Dasar-dasar sketsa sendiri terdiri dari menggambar garis lurus mendatar, garis lurus tegak, dan juga garis lengkung, serta termasuk lingkaran. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggambar garis lurus mendatar dan juga garis lurus tegak. Garis lurus mendatar diawali dengan atur posisi kertas gambar. Tentukan perkiraan titik awal dan titik akhir. Tarik garis tipis sebagai percobaan. Arah tujuan kita ke titik akhir ya. Dari garis percobaan tadi, bisa ditaksir garis jadinya nanti.
Lalu yang terakhir, tebalkan garis tadi arah penglihatan kita tertuju pada ujung pensil. Mudah bukan? Lalu untuk menggambar garis tegak sendiri, prosesnya sama dengan garis mendatar tadi, namun ini dilakukan secara tegak lurus 90 derajat dari bidang gambar. Bagaimana? Mudah bukan? Terima kasih telah mengikuti sesi pembelajaran bersama saya Aldo Duervindo. Semoga jelas, semoga dapat dipahami, dan see you next time.